Saudara, ada salah satu ciri khas ketika Ganjar Pranowo ini melakukan kampanye. Salah satunya yang menjadi ciri khas ini adalah menginap di rumah warga. Termasuk pada malam hari ini juga saya sedang berada di salah satu rumah warga yang akan ditinggali atau dipakai Pak Ganjar untuk beristirahat. Lebih lengkap kita ngobrol dulu sama Mas Ganjar. Selamat malam. Malam, tahu nggak rumahnya siapa? Rumahnya Pak Wartaji, betul? Pak Warso ya? Warso pertama. Warso pertama. Yang kedua, Mas? Begitu sudah menikah, Wartaji. Yaitu tradisi orang Jawa kalau menikah ganti nama. Ilmu baru kan ya? Iya. Itu apakah ini juga yang jadi menarik nih Mas? Ini kan ketika nginep di rumah warga jadi banyak ngobrolnya sama warga. Tapi ada alasan tersendiri nggak sih dari Mas Ganjar yang bikin kayaknya enak ya kalau nginep di rumah warga gitu? Tadi saya ngobrol sama Pak Wartaji ya. Betapa beliau bisa ceritakan masa lalunya. Beliau bercerita itu saya sudah nangkep. Pesan, getaran, perasaan. Betapa Pak Wartaji itu sebagai warga, sebagai manusia ada keikhlasan. Ternyata pergi ke Jambi, pernah bekerja di sana, sekarang kembali lagi ke sini. Yang saya tangkap kemudian, inilah warga yang tidak pernah protes, tidak pernah marah-marah, dia akan bekerja berusaha sendiri. Pemerintah mau perhatian nggak? Itu kalau saya ngobrol menginap pasti dapat sesuatu. Dan di sini juga ternyata ini dulu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah meskipun sedikit ya untuk membangun rumah begitu, dan ternyata mereka mengumpulkan sendiri, gotong royong di keluarga dan kemudian jadi gitu ya Bu ya. Nggih. Jadi kita bisa mengerti bagaimana spirit gotong royong bisa dibangun dan kemudian bisa mendapatkan rumah sehat dan layak huni. Tapi ini sebetulnya kegiatan yang baru dilakukan pada saat berkampanye atau ini sebenarnya sudah jadi hobinya Mas Ganjar, misalnya waktu jadi gubernur dulu? Ya sebenarnya saya mulai pada saat jadi gubernur. Dulu itu kami berkeliling tidur di rumah penduduk. Ada beberapa hal yang waktu itu saya pikirkan. Yang pertama bisa mendengarkan langsung apa yang menjadi suara hati mereka. Yang kedua kadang-kadang saya ngecek kegiatan. Pembangunan rumah tidak layak huni, infrastruktur yang ada di situ, mohon maaf ya, untuk ngecek apakah seseorang mendapatkan bantuan karena datanya sudah tepat. Orang bicara BLT seringkali tepat sasaran atau tidak. Terus kemudian orang bicara kekurangan pupuk umpama, kita bisa langsung ketemu kan rata-rata di desa kan petani ya. Terus kemudian kadang-kadang mereka bicara akses pendidikan, akses kesehatan. Kalau saya live in gitu kan masyarakat cerita langsung spontan. Terus kemudian kita bisa tahu. Sehingga kalau kemudian kita ingin memberikan sebuah program rasanya tidak terlalu sulit confirm. Oh iya terus dibantu. Dia menginspirasi nanti kita buat program apa lagi ya. Apakah anggarannya perlu ditambah? Karena faktanya terjadi problem di masyarakat itu banyak dan itu membutuhkan prioritas itu. Tapi kalau boleh di-share nih sama penonton Kompas TV, sebenarnya ketika menginap, kalau tadi kan bocorannya menginap itu aktivitasnya tidur aja. Tapi sebenarnya apa lagi sih Mas yang biasanya ditemui atau dilakukan ketika menginap di rumah warga? Ya orang kan tahunya kami tamu, saya tamu, diterima, oh Pak Ganjar numpang tidur. Padahal sebenarnya remote saya sedang bekerja ya, sensor saya sedang bekerja gitu. Remote saya bekerja kalau waktu jadi gubernur itu dinas-dinas biasanya ikut. Nanti saya jalan itu nemu, oh jalannya rusak, jalannya perlu diperbaiki. Nanti saya ketemu dengan masyarakat akan ketemu, oh pupuknya di sini langka dan sulit. Nanti saya masuk pasar tahu biasanya kalau masuk pasar komplainnya Pak bocor, Pak harga naik gitu. Atau barangkali Pak Ganjar tahu nggak di sebelah rumah itu ada penyandang disabilitas. Beberapa kali Mbak kita ketemu informasi dari masyarakat Pak Ganjar itu ada ODGJ di Pasung. Yang begini-begini ini kan berkembang ketika kita bertemu. Tapi biasanya tuan rumah hanya melihat satu sisi aja. Pak Ganjar menginap. Padahal sensor saya sedang bekerja sebenarnya untuk lebih bisa merasakan. Mas, kalau boleh dong diajak lihat malam ini tempat tidurnya Mas Ganjar tuh gimana sih, di mana? Boleh lihat nggak? Ya. Oke, naik.
Nuwun nggih Pak, nggih numpang nggih. Ya, nah ini ternyata. Ya ini Mbak, kalau kita menginap pasti rame, warga ikutan. Sampai belakang-belakang ya Mas ya? Iya, sampai begitu kadang-kadang biasanya ngobrol. Biasanya saya ada tambahan satu lagi. Ada tukang pijit nggak? Nanti sambil ngobrol dipijitin. Nah katanya saya mau dipinjemi di kamar ini. Kamarnya sih bagus ternyata. Mbak, ada satu yang luar biasa. Jadi jangan heran kalau kamarnya bagus. Biasanya di kampung itu kalau ada tamu itu betul-betul dianggap raja dan diberikan yang paling bagus. Kita lihat bagaimana keadaan kamarnya. Wow. Ini ya Mas ya, tempat istirahatnya. Begini, dan saya menduga ini pasti diadakan tadi. Baru ya Mas ya? Itulah orang kampung, biasanya diadakan. Nah ketika diadakan maka ya dibuatlah seperti ini. Terus kemudian ya disiap-siapkan. Nah tim saya biasanya membawa beberapa peralatan tambahan gitu ya, yang biasanya saya butuhkan terus kemudian untuk melengkapi. Tapi kalau saya lihat lantainya ini dicariin, makanya beda-beda. Yang sini Upin Ipin, yang di sini ini, dan ya seperti inilah kondisinya. Enak ya, di atasnya bolong gitu. Nah kalau ngelihat situasi rumah yang seperti ini, ya kita tahu Mas Ganjar juga berasal dari keluarga dulu, dari keluarga polisi begitu. Ngelihat yang gini-gini tuh mengingatkan sama masa kecil Mas Ganjar dulu kan? Ini pertanyaan tepat ini. Tapi waktu kecil kan menikmati situasi yang seperti itu kan kita anggap ya kami itu. Jadi kita tidak pernah berpikir yang wah seperti yang lain mendapatkan kenikmatan. Enggak, ya saya bilang ya alhamdulillah kita dapat seperti ini. Tapi dibanding rumah saya waktu kecil, benar Mbak, ini jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik. Bahkan pada saat saya transisi dari Tawangmangu menuju Kutoarjo dan berhenti di Karanganyar, itu hanya satu kotak. Kalau orang sekarang model studio begitu. Terus kemudian ditutup, penutupnya itu pakai, bukan, bambu. Apa sih namanya, anyaman bambu, kalau kami bilang gedek gitu. Itu aja Mbak, ditutup itu, bawahnya masih tanah, sebelahnya itu gudang gamping, kapur. Jadi kalau kapurnya pas datang itu wah putih semua. Saya khawatir rambut saya itu karena pengaruh itu. Jadi kalau kita mengingat itu ya betul suasana seperti kami merasakan masa lalu. Tapi jadi satu pengingat juga ya Mas, bahwa bagaimanapun posisinya, apapun jabatannya, tidak boleh lupa bahwa yang begini-beginilah asalnya kita, begitu ya Mas? Satu itu, yang kedua, yang begitu, yang begini ini perlu dibantu. Makanya salah satu penerima bantuan, meskipun saya tanya tadi terlalu kecil sih. Makanya ada gotong royong, tapi mereka senang sekali mendapatkan bantuan meskipun kecil. Mereka, berarti, Mas? oh ya, tapi mereka rasa terima kasihnya itu, makasih Pak sudah dibantu. Itulah rakyat. Oke. Ini lagi pertanyaan yang ditunggu-tunggu rakyat dan juga penonton Kompas TV. Soal Jateng nih Mas, ini kan tinggal 1 bulan juga kurang lah. Tapi pertempuran di Jateng, di Jatim ini, apalagi sosok Mas Ganjar begitu ya, ini dipertanyakan. Berkali-kali datang ke Jateng, semua disapu bersih, disamperin satu-satu. Sebetulnya kalau Mas Ganjar sendiri melihat potensi pilpres, basis suara di Jateng ini seperti apa Mas? Jateng kandang banteng. Kalau saya boleh sebut, ini rumah kami. Maka banyak orang lain yang ingin ngambil dari rumah kami. Orang lain ingin ngambil. Maka kalau kemudian saya sering bertemu, satu, karena beberapa waktu lalu hampir saya tidak pernah menyentuh Jateng. Sama sekali. Saya ke Sumatera, saya ke Indonesia Timur, saya ke Jawa Timur, Jawa Barat. Hampir saya tidak pernah menyentuh Jateng. Nah satu kawan-kawan Jateng nanya, Mas Ganjar kapan ke Jateng gitu? Aku percaya aja deh gitu. Bukan gitu Mas, kita kan butuh disemangati, bonding kita harus sama, rasa hati kita mesti sama. Maka oke. Nah, ketika kemudian kita melihat begitu masifnya memang, kita tidak pungkiri serangan ke Jawa Tengah, maka kemudian oke, kayaknya saatnya saya keliling Jateng dan saya sapa. Waktu itu Mbak saya mulai dari Solo Raya.
Waktu itu saya mulai Solo Raya, Semarang Raya, aku pikir cukup gitu. Mas jangan situ aja dong, lalu Banyumas Raya, ya. Terus kemudian sekarang kita bergerak, ini masih Banyumas Raya yang belum selesai, maka besok kita ke arah Pantura. Ya kawan-kawan sebenarnya pengen menunjukkan bahwa kita gotong royong dan mereka butuh say hi. Tapi target percaya diri di berapa, Mas? Kalau dari kawan-kawan partai sih 60 ya, itu realistik. Meskipun pada Pilpres yang kemarin kita dapat 77 gitu ya, tapi hari ini kita realistik itu 60. Karena sebagian pasti akan mencoba mengambil dan relatif pertarungannya juga cukup keras di Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur akan keras. Kalau kita lihat dari debat pertama, kedua, ketiga, kemudian hasil survei ini kan angkanya naik turun, tapi kayaknya malah justru nggak bisa satu putaran. Kalau Mas Ganjar melihatnya satu putaran atau dua putaran? Kalau situasinya Sitris Paribus seperti ini, realistiknya 2 putaran. Realistiknya, Sitris Paribus, jadi tidak akan berubah. Tapi banyak sekali perubahan-perubahan yang ada ketika setelah debat ketiga, saya keliling ke banyak tempat, saya dapat WA dari luar negeri, dari luar Jawa, mereka menyampaikan semangat mereka bangkit setelah debat ketiga. Mereka makin percaya diri, mereka makin bisa menilai bahwa suara kemudian goyah. Goyah itu artinya dari kondisi yang kemarin bergerak ke arah nomor 03 gitu ya, nomor kami. Maka itulah yang kemudian sekarang kita coba masifkan lagi melalui gerakan partai-partai dan relawan. Oke, kalau misalnya 2 putaran nih Mas, kayaknya kalau dari debat ketiga tuh yang paling mesra atau kompak tektokannya kan dengan 01. Akankah sudah terbesit bekerja sama dengan 01 ketika nanti 2 putaran? Belum sih, tapi kalau komunikasi kita lakukan, ya sekedar komunikasi aja. Bagaimana kita berbincang. Kebetulan kan 01 sama 03 ini kami kenal sudah lama sekali ya. Bahkan di luar Pak Mahfud, karena Pak Mahfud paling senior, di antara kami bertiga, saya, Mas Anies, Cak Imin itu sempat pada era yang sama waktu kuliah. Jadi kami sangat dekat dengan mereka. Meskipun dengan Mas Gibran kami juga dekat, dengan Pak Prabowo kami sangat kenal. Tapi kemarin itu tidak ada desain seolah-olah kami bersekutu gitu ya, tidak. Itu ya natural aja, by proses begitu yang terjadi, tidak by design. Tapi Pak Prabowo juga memberikan golden buzzer kok ke saya setuju, ya. Kok saya setuju lagi ya, jangan-jangan memang kita sama. Oh jangan-jangan kita satu guru, saya ingat sampai 3 kali. Jadi artinya kami ini terbuka komunikasi. Pada titik tertentu politik mesti realistik karena tidak ada single majority. Kami sangat paham soal itu. Jadi kami terbuka komunikasi dengan siapapun. Asal pikiran kita, platform ideologi kita sama, mimpi kita pada cita-cita proklamasi dan konstitusi sama, maka buat kami oke. Terakhir nih Mas, kemarin Mbak Puan bilang jelang kampanye Akbar, Ibu Mega akan turun gunung. Boleh dong Mas bocoran kira-kira kampanye Akbar akan di mana dan yang ada Bu Meganya di mana? Udah disiapkan ya beberapa titik, tapi belum ditentukan titiknya siapa akan dan di mana. Bu Mega luar biasa, semangatnya dahsyat. Bahkan beliau sampaikan, kayaknya udah bocor deh ya kemana-mana. Kamu harus jalan ke sana, kamu ke sini. Bahkan PDI Perjuangan menyampaikan bahwa Pilpres penting untuk kita semuanya, untuk bangsa ini. Maka caleg-caleg yang suaranya melebihi capres tidak dilantik. Maka maksimum harus sama. Artinya apa? Tidak boleh mengutamakan diri sendiri. Itu Mbak, secara moral saya juga harus ikut bertanggung jawab bersama caleg kita turun. Inilah kenapa kami keliling, kami duduk, kami ngobrol dengan mereka. Agar kita sama-sama, ini bukan tentang Ganjar Mahfud yang harus menang, tapi juga Ganjar Mahfud menang, terus kita menang hat-trick dan kita mesti kolaborasi dari sekarang. Itu. Berarti 1 putaran gas, 2 putaran gaspol gitu ya? Pasti. Oke Mas, karena katanya mau nonton bola, iya, jadi saya udah teriak-teriak. Nah makanya kita langsung gabung sama teman-teman yang di luar. Saya tidak mau mengganggu waktunya Mas Ganjar lagi. Terima kasih sudah diperbolehkan melihat tempat istirahatnya malam ini. Dan saudara, tadi kita sudah berbincang banyak sekali, bukan hanya sedikit begitu, dari mulai kebiasaan Mas Ganjar ketika berkampanye, yakni tidur di rumah warga, sampai dengan bocoran ataupun strategi pemenangan di Jawa Tengah yang merupakan basis dari PDI Perjuangan. Niputu Trisnanda, Subandi, Kompas TV, Jawa Tengah.
Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.